dalam bulan Sya'ban ini sendiri, sebagaimana kita ketahui, bulan ini diapit oleh 2 bulan yang mulia. Yang pertama adalah bulan Rajab, yang merupakan salah satu bulan-bulan haram. Yang kemudian yang kedua adalah bulan Ramadan. Tapi biarpun dia berada di antara 2 bulan ini, Sya'ban ini pun juga termasuk bulan yang sangat mulia sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melihat dari catatan sejarah, ada banyak sekali peristiwa-peristiwa penting dalam penanggalan Islam yang terjadi tepat di dalam bulan Sya'ban ini sendiri. Dan kalau kita lihat, lebih kurang ada beberapa peristiwa penting. Yang pertama sekali, Allah Ta'ala mewajibkan ibadah puasa Ramadan itu tepat di dalam bulan Sya'ban ini. Kalau kita lihat sejarah, berarti tepat pada tanggal 10 Sya'ban, Allah Ta'ala menurunkan ayat surah Al-Baqarah, ayat 183, yang mana dalam perintahnya, Allah Ta'ala mewajibkan puasa bagi seluruh umat Islam, yang berlaku dari semenjak bulan Sya'ban itu sampai hari ini, dan sampai seterusnya insyaAllah. Jadi, pertama sekali diwajibkan ibadah puasa Ramadan itu terjadi dalam bulan Sya'ban, tepat pada tanggal 10 Sya'ban. Tahun 2 Hijriah. Berarti 2 tahun setelah Nabi SAW berada di kota Madinah. Dan selain itu, berselang 15 hari kemudian, berarti tepat di tanggal 15 Sya'ban, masih di tahun 2 Hijriah, Allah Ta'ala memerintahkan Rasulullah untuk salat menghadap ke arah Ka'bah. Di mana sebelumnya Rasulullah SAW beliau ketika melaksanakan ibadah salat, beliau menghadap ke arah Baitul Maqdis. Jadi lebih kurang Nabi SAW beliau menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 17 bulan ataupun 16 bulan. Dan selama itu pula Rasulullah berharap supaya Allah Ta'ala kembali mengizinkan untuk menghadap ke arah Baitullah. Jadi beliau senantiasa menghadap ke langit, memohon pada Allah Ta'ala, ya Allah, kapan nih kira-kira kami diarahkan kembali ke arah Ka'bah, jangan lagi ke arah Baitul Maqdis. Sebab lantaran Nabi menghadap ke arah Baitul Maqdis, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, mereka terkadang sering mencibir Nabi. Karena mereka bilang begini, apa juga bilang Islam ini termasuk berbeda dengan kami? Kok kiblatnya sama sih? Kok hadap ke Baitul Maqdis juga? Berarti kalian plagiat. Sehingga untuk menetralisir hal-hal yang seperti itu, Nabi mengharapkan supaya arah kiblat kembali ke arah Baitullah di Ka'bah. Jadi alasan Nabi kenapa beliau mengharapkan kembali ke Baitullah, yang pertama sekali, karena mengingat leluhur beliau Nabi Ibrahim AS, kiblat mula-mula adalah ke Ka'bah. Sehingga demi meneladani Nabi Ibrahim AS, beliau pun juga berharap kembali menghadap ke arah Ka'bah, bukan menghadap ke arah Baitul Maqdis lagi. Kemudian, alasan kedua dari Nabi SAW untuk menghindari cibiran dari orang Yahudi tadi. Jangan sampai mereka menganggap bahwa Islam ini memplagiat agama mereka. Jadi Islam, kami pun juga punya kiblat tersendiri, yaitu ke arah Baitullah, bukan ke arah Baitul Maqdis. Dan alasan yang ketiga Nabi SAW, karena Ka'bah ini berada di Mekah, dan Mekah merupakan kampung halaman beliau, sehingga sangat cocok sekali ketika kembali menghadap ke arah Ka'bah. Dan alasan yang keempat, ini demi menarik para penduduk Arab, khususnya orang Mekah, supaya mereka mau menerima Islam, karena kiblat kita pun masih ke arah Ka'bah. Jadi itu lebih kurang 4 alasan Nabi kenapa beliau begitu merindukan Ka'bah supaya dijadikan sebagai arah kiblat. Jadi lebih kurang selama hampir 2 tahun, berarti kan 17 bulan kan hampir 2 tahun. Jadi Nabi SAW senantiasa memohon pada Allah Ta'ala supaya diperintahkan kembali, diizinkan kembali untuk menghadap ke arah Ka'bah. Sehingga tepat di malam Selasa, saat itu malam Selasa, tanggal 15 Sya'ban, kami tidak ada juga di waktu itu. Tepat di malam Selasa, pada bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, Allah Ta'ala turunkan perintah untuk kembali menghadap ke arah Baitullah, yakni dalam surah Al-Baqarah di ayat 144 sampai 145. Jadi dengan turunnya ayat itu menandai perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Baitullah di Ka'bah. Dan kemudian lagi, kalau kita lihat sejarah, di dalam bulan Sya'ban ini, selain tadi mengenai perintah puasa, kemudian pergantian arah Ka'bah, arah kiblat, juga di dalam bulan Sya'ban ini pula Allah Ta'ala turunkan ayat yang mungkin sangat familiar kita dengar. Ayat apa tuh, Ustaz? Kira-kira pernah dengar nggak? Jadi ayat ini gini, Yusalluna 'alan Nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat bersalawat pada Nabi. Dan kemudian lanjutan dari ayat itu, Allah Ta'ala juga memerintahkan pada orang-orang beriman untuk juga bersalawat pada Nabi SAW. Jadi ayat ini, surah Al-Ahzab, turunnya juga di bulan Sya'ban. Di mana di dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan untuk bersalawat pada Nabi SAW. Sehingga bisa dikatakan bahwa bulan Sya'ban ini termasuk bulannya salawat. Kenapa disebut bulan salawat? Karena Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bersalawat pada Nabi tepat di dalam bulan Sya'ban ini. Sehingga salah satu amalan penting juga yang mesti kita kerjakan di bulan Sya'ban, memperbanyak salawat pada Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.